ada pimpinan, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Itu ada kera putih ada. Hutan ini berjalan dia dari satu tempat, dari Batu Karu dibilang. Banyak orang mohon biar masalah itu bisa selesai dengan mengaturkan sesajen ke hutan pala. Kalau kera-kera ini adalah karena ini dianggap suci oleh masyarakat Sangeh, dan bukan Sangeh saja, jadi masyarakat Bali termasuk itu. Jadi ada pimpinan, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Itu ada kera putih ada. Kera putih ada di Sangeh, tapi itu kadang-kadang saja kelihatan. Bagaimana keadaannya baru keluar. Pernah dulu berapa kera lahir, ekornya aja yang putih gitu. Pernah Niki sebagai wakil saya juga bisa menjelaskan sedikit masalah keran itu biar betul-betul informasinya. Zaman dulu memang pernah ada lahir kera putih, kemudian lama-lama kelamaan sudah besar dan seketika itu tidak tahu dampaknya, entah kemana larinya, demikian entah kemana. Nah, menurut kepercayaan di sini di Sangeh demikian. Kalau memang ada kera putih itu berarti bahwa ada satu pertanda baik. Karena menurut katanya, menurut kepercayaan Hindu bahwa kera putih itu kan adalah titisan daripada Sang Hyang Angin demikian. Makanya di dalam pewayangan sering disebutkan Sang Maruti. Sang Maruti itu marut itu artinya dewanya angin demikian, dewanya bayu. Nah, kemudian, kalau pernah ada melihat begitu demikian, jadi pertanda bahwa di seluruh Bali itu akan dampak ada sesuatu hal yang memang akan menjadi baik demikian. Karena kera putih itu kan jarang kelihatannya nih kan. Itulah makanya saya katakan tadi bahwa menurut kepercayaan Hindu itu kera putih itu adalah titisan daripada Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Marut demikian. Itu tadi salah satu memang uniknya kita di hutan kera Sangeh ini tidak sama dengan kera-kera yang ada di objek lain gitu. Jadi kita di Sangeh ini ada beberapa keunikan. Jadi kita kalau masuk ke hutan Sangeh tidak boleh mengatakan yang jelek, sesuatu yang jelek gitu. Modelnya mencaci maki itu, kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Jadi biar tidak ada masalah kalau kita masuk ke hutan Sangeh. Itu sudah sering terbukti itu. Kadang-kadang ada rombongan dari Jawa, mungkin dia tidak tahu situasi daripada hutan di Sangeh dan kera di Sangeh itu, akhirnya dia mungkin atau menstruasi atau yang bagi yang perempuan datang bulan itu tidak diperkenankan masuk ke hutan pala. Kera itu. Kalau misalnya pas masuk ke hutan pala itu, seandainya monyet itu naik ke badan kita gitu misalnya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek, misalnya mencaci maki itu nanti akan terjadi sesuatu pada diri kita. Itu uniknya yang ada di Sangeh itu. Kadang-kadang bagaimana keadaan di rumah tangga itu, kadang-kadang dia datang ke Sangeh untuk berkunjung itu jangan emosional, harus sabar. Biar dia naik ke badan, kalau misalnya dilihat bawa makan tuh kasih aja makan, setelah diambil makannya dia pasti akan turun ke alam lagi. Nah itu kami harapkan kalau datang ke Sangeh, satu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek di masa hutan. Sudah tuh
Kedua, jadi bagi yang menstruasi tidak diperbolehkan masuk ke hutan karena kita akan mendapatkan suatu cobaan biar tidak terjadi seperti itu. Makanya kami di Sangeh sudah menaruh petugas yang akan memantau dan memberitahukan seandainya ada wisatawan yang mau masuk. Itu tetap kita perhatikan adalah bagi perempuan menanyakan tentang menstruasi. Jadi kalau kita tidak perbolehkan masuk ke dalam hutan. Itu. Nah, yang anehnya lagi di Sangeh ini cuman hutan itu bisa tumbuh di sekitar Sangeh itu aja, di hutan itu aja. Jarang mau tumbuh di luar hutan Sangeh itu, kecuali ada hubungan sejarah dengan pura atau tempat yang bisa sering melakukan hubungan dengan Pura Bukit Sari itu. Baru ada pohon pala yang tumbuh 1-2 batang gitu. Yang lainnya kita sudah pernah coba untuk membibit pohon pala itu. Setelah pembibitan sudah mau tumbuh, kita tanam di tempat yang bukan wilayah hutan suci, itu adalah tidak mau tumbuh dia. Tidak mau tumbuh dia, mati sendiri dia pohonnya itu, bibitnya itu. Itu keajaiban daripada hutan pala Sangeh. Kayunya itu bisa diceritakan? Kalau masalah kayu, kita di Sangeh itu tidak boleh menebang kayu sembarangan, kecuali kayu itu rebah sendiri. Pas ada angin keras itu kadang-kadang ada yang rebah 1-2. Nah itu seandainya ada kayu yang rebah atau jatuh, jadi kayunya itu dimanfaatkan untuk kepentingan di perahyangan yang ada di sekitar pura atau di tempat-tempat suci yang ada hubungannya dengan Pura Bukit Sari. Itu kan banyak sesuwunan yang datang kalau ada upacara besar di hutan Kerasangeh. Kalau dipakai rumah, kayu ini sebenarnya jenisnya seperti krowing. Tapi kalau dibangun untuk kepentingan tempat tinggal, tidak akan bertahan lama. Tapi untuk kepentingan pembangunan pura atau tempat suci, itu kuat sekali. Jadi bisa bertahan itu. Lebih baik daripada kayu-kayu yang ada di tempat lain sama kekuatannya gitu. Kayak krowing gitu. Ya, harum kayunya juga kalau misalnya di Sangeh ini ada kayu yang tumbang gitu. Misalnya sampai dia menjadi lapuk gitu. Kalau lapukannya itu diambil jadi bau, jadi menyan namanya. Menyan itu adalah untuk kayak bahan baku dupa. Jadi kalau itu dibakar luar biasa baunya, sangat harum sekali. Nah itu kadang-kadang di Bali karena banyak upacara, itu banyak yang memohon daripada lapukan kayu itu untuk dipakai untuk ngukup tirte. Toyo atau air itu dikukup, diisi asapnya menyan itu, nanti setelah kukup itu menjadi disembahyangkan menjadi tirte. Nah ini luar biasa enak, baunya gurih sekali rasa tirtenya gitu. Nah ini ada pohon yang unik, salah satu di dalam hutan hidup, itu adalah pohon pole. Pohon pole ini padahal di bawahnya ini lubang besar, tapi pohonnya besar sekali sampai di atas. Ini banyak orang yang datang ke sana. Saya juga secara kasat mata juga tidak percaya kalau orang tidak punya anak, mohon anak di sana. Misalnya lama kawin atau nikah, tidak punya anak, mohon anak di bawah pohon pole itu, akhirnya banyak yang berhasil gitu punya anak. Nah itu keunikannya apa? Jadi pohon itu berlubang, tapi di dalamnya keluar lagi seperti palus ya, ya seperti palus, seperti apa linggayoni itu, ada laki dan ada perempuan itu. Dari dalam hati kayu itu ada
benjolan yang keluar gitu. Nah itu diyakini oleh masyarakat di Sangihe itu sebagai pohon lanang wadon gitu. Sejarah nama Sangihe, apa sebabnya dinamakan Desa Sangihe adalah dulu mungkin suatu hari terjadi pelabar besar. Pelabar besar ini, hutan ini berjalan dia dari satu tempat, dari Batu Karu dibilang dari dulu. Batu Karu adalah suatu hutan yang lebat, di sana gunung ada. Nah itu berjalan ke timur menuju Besakih gitu. Yang satu lagi menuju Tanah Lot. Jadi pelabar besar ini menghanyutkan semua pohon atau binatang gitu. Nah di Sangihe ini hutan itu berjalan, diikuti oleh kera dan di samping itu ada danau kecil di Sangihe. Danau kecil itu juga perjalanan daripada pelabar dulu. Nah biar kera dan air ini tetap bertahan, untuk biar kera ini tidak lapar, ada pohon-pohon buah juga ikut hanyut gitu. Nah sampai di Sangihe ini baru diketahui ada hutan berjalan. Makanya arti daripada Sangihe itu, sang itu adalah orang gitu. Ngeh itu arti dilihat hutan itu berjalan gitu. Makanya Desa Sangihe itu sekarang dasarnya adalah dari sang ngeh gitu. Jadi melihat hutan itu berjalan gitu. Nah itu arti daripada Desa Sangihe itu. Pohon yang satu-satunya ada di Sangihe itu adalah pohon pala. Pohon berarti kayu, pala adalah karma. Jadi pohon karma. Jadi semua kehidupan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia binatang itu dikuasai oleh ada di Sangihe ini. Sepertinya kalau ada masalah di masing-masing desa, banyak orang mohon biar masalah itu bisa selesai dengan mengaturkan sesajen ke hutan pala. Di sana ada tempat suci yang namanya Pura Bukit Sari. Di sana banyak orang memohon biar masalah pribadi, masalah desa, masalah kabupaten, masalah pemerintahan itu banyak orang berhasil setelah mohon permasalahan yang dia hadapi selama dia menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga. Yang banyak yang berdoa di hutan Sangihe, karena arti hutan Sangihe seperti saya bilang tadi itu adalah hutan karma gitu. Karma dari hasil perbuatan gitu. Itulah keunikan daripada hutan yang ada di Sangihe. Kalau saya pernah saya sembahyang di sana, dan saya sebelum jadi Benese, saya pernah berdoa mohon kepada Ide Bathara yang ada di hutan Sangihe itu, biar kalau seandainya saya berhasil jadi Benese itu, saya akan melakukan pembangunan secara fisik di Sangihe itu, biar betul-betul Sangihe itu makin maju pariwisatanya, karena Sangihe sekarang sudah menjadi DTW. Nah, akhirnya apa yang saya harapkan, doa saya dikabulkan oleh sesuun di sana, oleh Tuhan yang ada di Desa Sangihe itu. Saya berhasil jadi pemimpin adat di Sangihe, dan apa yang saya doakan itu semuanya berjalan lancar. Salah satu dari dulu objek Sangihe dibilang sudah
mati suri, akhirnya dengan saya jadi Benesa itu bisa membangun Sangeh bersama masyarakat Sangeh, sehingga sekarang Sangeh sudah mulai menggeliat maju dan pariwisata pun sudah mulai banyak melirik Sangeh. Itu satu. Kedua adalah masalah di Sangeh juga sekarang kulinernya luar biasa kemajuannya, dan di samping itu di Sangeh juga salah satu uniknya adalah kita punya sekarang sebuah danau kecil. Nah, danau kecil itu adalah betul-betul air yang keluar dari mungkin dari hutan pala, itu sebuah lebutan namanya sumber air. Itu luar biasa besarnya. Dari sumber air itu ada pengelukatan Pancoran Solas. Sekarang banyak orang datang ke sana untuk membersihkan diri, seandainya dia ada unek-unek di pribadinya, di masyarakatnya atau di kelompoknya gitu. Banyak minta pengelukatan ke Puro Taman Numul namanya. Itu adalah salah satu hubungan erat dengan hutan keras Sangeh ini. Nah, itulah sebabnya kami di Sangeh tetap melestarikan daripada pohon-pohon yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Itu contoh saya seperti hutan pala, pohon pole yang ada di Sangeh itu kita tetap lestarikan biar betul-betul kita bisa pertahankan daripada ekosistem alam ini. Kalau pura sebenarnya secara umum ada 9 pura di Desa Sangeh yang tetap kita lestarikan dan pertahankan. Nah, itu salah satunya adalah Pura Pucak Sari ini yang menjadi dangkayangan di Kabupaten Badung. Karena di Badung ini kan Uluwatu selatannya, Sangeh adalah pas di tengah-tengahnya, dan Pucak Mangu adalah yang paling utara. Nah, inilah ketiganya ini harus betul-betul kita perlu lestarikan. Kenapa? Karena setiap sesuunan hidup bertara yang ada di utara, contoh saya seperti sesuun di Pucak Mangu, Pucak Bon, dan Pucak Tedung, kalau dia kalau beliau tuh lungo ke pesisir, pasti mampir ke Alas Pala Sangeh. Tidak boleh tidak, harus mampir ke hutan Pala Sangeh, ke Pura Pucak Sari, harus permisi dulu. Kalau enggak itu sudah pernah kejadian lewat tidak permisi di hutan Pala itu, akhirnya kembali lagi harus mampir ke Sangeh. Itulah sepertinya ada hubungan erat dengan sesuun-sesuun yang ada di Badung Utara gitu.